Nah tapi memang di sini nggak ada hal yang baru sama sekali. Nah termasuk ketika ada plot twist gitu ya. Apa sih plot twistnya? The Talkies, ngomongin film Bersama Bayu dan Edoy. Kira-kira apa yang kamu sesali dalam hidup ini? Pindah sekolah ke sini, Pak. Ini peta gaul sekolah kita. Ini penguasa jagat sekolah. Kaya, cantik. Pokoknya mereka yang nentuin siapa yang najis dan yang bisa eksis. Golongan kita di mana? Harapnya jelata. Oke. Persahabatan bagi kepompong. Apa nih? Sinetron ya? dulu persahabatan bagai pom-pom di SCTV. Nah tapi ini bukan remake nih Bay ya. Bukan. Ini memang udah beda zaman. Ini cerita baru, geng di sekolah yang kebetulan namanya kepompong juga gitu kan. Kenapa nama kepompong? Karena dulu ada sinetron itu geng-gengan juga kan gitu. And that's it gitu ya. Nah Lo sendiri dulu penonton persahabatan gue enggak, tapi lagunya terngiang-ngiang terus kan tiap hari kan. Itu berdasarkan lagunya kan sinetron. Lagu. Okay. Jadi lagunya Gue hits juga kemudian dibikin itu. Tidak pernah nonton satu episode pun. Anyway, ya. Jadi ini ceritanya sebetulnya klise gitu Bay. Maksudnya template yang banyak dipakai kan. Ada ketika kayaknya kita pernah bahas ini ya waktu lagi episode apa gitu ya. Jadi kalau settingannya sekolah SMA atau apa, salah satu plot device yang paling sering dipakai adalah anak baru. Iya kan, anak baru, anak pindahan atau apa. Di sini juga. Ini gitu SMP kan? Lagi ya ceritanya. Iya SMP. Padahal pemain-pemainnya tuh. Iya. Udah sering main cukupan lah ya. Anak kuliah malah. Ya kemarin Lela Majnun juga. Si Baby Rompis terus apa yang Gita Savitri rentang kisah gitu kan. Nah oke. Jadi gitu plot device-nya ada anak baru, dalam hal ini si Ben. Ben pindahan dari Bandung ke Jakarta, titipin nih sama orang tuanya ke saudaranya kan. Nah dia di Jakarta tuh ada Isabel sebaya kan, sepupunya ya? Sepupunya. Jadi udah begitu. Nah ternyata di sekolahnya ini nih banyak geng-gengan nih, ngeblok nih. Lo gitu juga gak dulu? Iyalah, otomatis ya. Iyalah. Nah, iya jadi si anak baru ini agak-agak cupu ya. Si Ben itu digambarkannya, ya maksudnya dia anak mami gitu, dan anak rumahan. Dia emang deket sama almarhum nyokapnya kan. Gitu. Jadi selebihnya tuh udah, maksudnya nggak ada hal baru yang anu sih. Di film ini nggak ada hal baru tentang geng-gengan, tentang cinta-cintaan udah pasti gitu kan, tentang Mean Girls dalam hal ini. Geng The Fabulous Divas ya, yang si kepalanya tuh si Paula Baby Sabina. Ada bully gitu kan. Terus ada stock characters anak-anak cupu juga. Ya kan. Nah kayak gitu. Jadi kalau soal cerita memang gak ada hal baru. Pertanyaan adalah bagaimana film ini menceritakan itu gitu kan ya. Menurut lo gimana? Gue sih sebagai orang yang penggemar, sebetulnya gue bisa bilang gue tuh penggemar film remaja ya. Tapi entah kenapa film remaja yang gue tonton akhir-akhir ini belum ada yang nyangkut. Termasuk kepompong. Jadi gue nonton flat aja gitu, nggak ngerasa. Maksudnya gue ngeliat oke, begini, tapi nggak ngehook gue. Bagi gue kayak ya standar aja. Oke. Gitu. Walaupun dia mau ngasih plot twist apa ya yang buat itu jadi berasa standar tuh gue juga sebetulnya ya itu tadi, maksudnya secara plot dia udah nggak ada yang baru kan. Cara penceritaannya juga kalau menurut gue ya sama aja gitu kan. Si Culun ini jadi gimana ya, kalau misalnya orang gimana sih cara jadiin Culun? Kasih kacamata aja gitu ya. Terus iya maksud gue ya semuanya stock characters ya. Yang ceriwis, yang cupu, yang judes, yang mungkin akhirnya terlalu banyak kali ya karakternya yang mau diselami ya.
sebetulnya gue sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa ya, selama gimana makainya sih gitu ya. Nah tapi memang di sini nggak ada hal yang baru sama sekali. Nah termasuk ketika ada plot twist gitu ya. Apa sih plot twistnya? Plot twistnya nih, spoiler alert dulu nih. Nah jadi kan kayak ada cinta segitiga, walaupun not really ya. Sebenarnya not really cinta segitiga kan. Ini ada cewek yang jadi diva banget si Paula nih. Dia banyak ditaksir orang, tapi entah kenapa dia naksir Ben. Konon yang cukup. Nah si Ben oleh Isabel itu ditugaskan untuk memata-matai Paula karena mereka lagi bersaing mau bikin proposal event di sekolah. Kemudian ketika lama-lama si Ben naksir beneran ke si Paula gitu ya. Nah begitu dia udah terlanjur naksir sama Paula, dilepeh gitu. Kenapa? Karena dia minta Ben bantuin bikin proposal, dan ketika proposal udah selesai ya udah gitu. Lo inget kalau gue nih begitu nonton langsung inget Sobat Ambyar versi dewasanya kan, gitu ya, tugas apa skripsi, sidul anak sekolahan, ya yang sinetronnya kan skripsi kayak gitu. Kita udah lihat semua ini gitu loh. Dan maksud gue begitu jadi villain nih si Paula di sini digambarinnya, langsung begitu aja gitu loh. Sementara kan ada momen-momen di mana dia menunjukkan sisi fragile-nya ya, rentannya gitu. Tapi dihilangin aja kemudian di film ini. Nah itu juga pada saat presentasi proposal, kayaknya apa ini proposal? Kayaknya wah monumental banget. Pas gue ngeliat pada saat dipropos, anjir nggak ada istimewanya. ya gitu deh gitu loh. Walaupun lo juga selain itu harus nanya dia dapat footage itu dari mana tuh. Di proposal itu ada footage orang-orang yang beberapa diantaranya itu musuhnya dia gitu kan, gitu. Jadi perkenalkan geng ini. Justru kalau menurut gue di film ini yang paling menarik adalah subplot tentang mereka kan dibully, kemudian mereka minta perlindungan sama alumni yang jago taekwondo, karate, jadi gue bela diri. Gitu kan. Ternyata oke, boleh, tapi coblangin gue sama sih. Itu yang menurut gue malah lebih menarik gitu loh. Tapi itu kemudian kan namanya subplot ya. Gitu, itu sih. Ya, gue sepakat sama lo. Flat aja. Jadi mau bilang jelek juga enggak, tapi bagi kita flat aja. Mungkin bagi penggemar pemerannya oke kali ya. Bisa ini kan rising stars nih ya, si Yasmin Naper, yang saat ini lagi stripping di SCTV kan. Kemudian dia baru Gatot Kaca. Kemudian dia Imperfect gitu. Kemudian Baby Sabina nih yang makin sering ya main ya. Biowan menurut gue si Persahabatan Bagai Kepompong ini momennya pas banget nih untuk Biowan, karena beberapa waktu sebelum film ini premier di Disney Hotstar, foto first looknya Biowan untuk film Balada Si Roy kan lumayan jadi perbincangan kan. Itu gue tunggu banget tuh film tuh. Satu catatan yang gue suka dari film ini adalah lagu Kepompongnya dibawakan ulang, tapi bukannya upbeat, dia yang ballad gitu ya. Itu keren. Asli keren banget. Setuju. That's it. Skor lo berapa? Skor gue 6,5. Ya gue di kisaran 6 lah gitu ya. Oke, Ray. Sampai di sini episode kali ini. Persahabatan Bagai Kepompong. Yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Komen silakan di bawah. Komen misalnya, bagus pembahasannya, atau halo apa yang penting ada. Atau kalian kan dua-duanya bapak-bapak, ini bukan film buat kalian. Karena komen apa aja sangat penting buat kita. Itu input buat kita ya. Makasih yang selama ini udah komen, yang belum juga makasih ya, ditunggu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.